Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Munawir Sazali, salah satu dosen pada program studi Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran atau yang biasa disebut dengan PDD UKTPT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Mata kuliah Hukum Keluarga Islam Kontemporer merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi dengan bobot SKS 2 SKS dengan kode mata kuliah AHS 37632. Adapun luaran serta model pembelajaran, mata kuliah Hukum Keluarga Islam Kontemporer merupakan mata kuliah yang mendeskripsikan tentang bagaimana konsep dan perkembangan hukum keluarga Islam dalam konteks kekinian. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus kontemporer dalam bidang hukum keluarga Islam, sekaligus merumuskan solusi berbasis hukum Islam dan regulasi nasional atas problematika keluarga di masyarakat modern. Selanjutnya, model pembelajaran yang saya terapkan yaitu sistem DIA. DIA adalah singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Sementara interaction merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Selanjutnya, assessment merupakan pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Selanjutnya, terkait dengan strategi pembelajaran yang saya terapkan adalah pertama, menjelaskan, kemudian memperlihatkan contoh melalui foto maupun video. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi langsung apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar mahasiswa memahami secara jelas dan mendalam tentang mata kuliah Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Adapun sub-sub materi yang ada pada mata kuliah Hukum Keluarga Islam Kontemporer seperti pengantar Hukum Keluarga Islam Kontemporer, kemudian sumber hukum Islam di Indonesia, dinamika dan problem kontemporer dalam bidang hukum keluarga Islam. Selanjutnya, mahar dalam hukum Islam, mahar produktif sebagai penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi keluarga dalam perspektif hukum Islam, strategi ketahanan ekonomi keluarga di era modern, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dan nasional, hak dan kewajiban suami istri dalam hukum keluarga Islam, perlindungan anak dan perempuan dalam hukum keluarga Islam, mahar produktif sebagai penguatan ketahanan keluarga, dan inovasi reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah Hukum Keluarga Islam Kontemporer, saya menggunakan berbagai macam literatur seperti modul pembelajaran dan jurnal-jurnal penelitian yang relevan. Itulah model delivery yang saya lakukan. Selanjutnya, terkait dengan asesmen, maka indikator penilaian pada mata kuliah Hukum Keluarga Islam Kontemporer adalah kehadiran dengan bobot 10%, tugas 20%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 35%, sehingga total keseluruhannya komponen penilaian adalah 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran
yang saya lakukan di dalam kelas pada mata kuliah Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Assalamualaikum. Gimana kabarnya adik-adik? Berdoa mulai. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin terlebih dahulu untuk absen kehadiran. Jadi Safitri, Radiatul Adawiyah, Jamiatul Fadilah, Zaki, Fitri, Zuhro, Hendi Kusuma, ya dari semua ya. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang peran mahar produktif dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Ada masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang topik apa? Oke, silakan. Materi kemarin terkait tentang menerima mahar dalam hukum Islam yang merupakan syarat perkawinan dalam agama syariah. Oke, baik. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang mahar dalam konsep Islam. Mana mahar itu termasuk salah satu syarat perkawinan dalam Islam. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan dengan topik peran mahar produktif dalam membuat ketahanan ekonomi kita. Kekerasan di rumah tangga yang terjadi di beberapa tempat, termasuk misalnya di daerah Nusa Tenggara Barat, di mana pada tahun 2023 kasus-kasus tentang keluarga, kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi itu setiap tahun meningkat. Setiap tahun meningkat. Kita lihat di sini masing-masing kabupaten kota, kalau melihat data itu trennya itu adalah naik. Nah, apa sebabnya? Kasus-kasus konflik keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga itu umumnya disebabkan oleh faktor emosi keluarga. Nah, kita akan mulai pembahasan tentang konsep dan manfaat ekonomi dari mahar produktif. Di slide sudah saya taruhkan tentang pengertian daripada mahar produktif, di mana mahar produktif dalam konteks ini adalah mahar dalam bentuk aset yang dapat dikelola sehingga memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. Itu pengertian daripada mahar produktif. Lalu pertanyaannya adalah apa bentuk-bentuk dari mahar produktif itu? Kalau biasanya di masyarakat, apa bentuk mahar yang biasanya diberikan oleh suami kepada istrinya? Emas, uang tunai, uang kredit, itu betul-betul mahar yang pernah kita sebutkan di dalam salah satu bentuk daripada mahar produktif. Kenapa kebun dikategorikan sebagai mahar produktif? Karena kebun ini bisa dikelola, ya, ibu-ibu atau istri-istri ketika selesai akad nikah, selesai menikah, kemudian menerima mahar berupa kebun dari suaminya,
maka esok harinya sudah bisa mulai untuk menanam buah-buahan, menanam sayur-sayuran, menanam apa yang bisa dikelola. Sehingga dari kebun ini maka bisa menjadi salah satu sumber penghasilan listrik. Nah, sehingga kebun ini dikategorikan sebagai mahar produktif. Lalu Tengah dan di beberapa tempat yang lain itu kesepakatan masyarakat di situ ketika menikah maharnya itu adalah dalam bentuk tanah sawah. Persoalan berapa jumlahnya itu tergantung masyarakat setempat. Ada yang mahar sawahnya itu berjumlah 5 are. Yang ketiga adalah bisa juga dalam bentuk bangunan. Ya, properti dalam bentuk bangunan. Maka nanti ada yang menjawab kalau di dalam praktik masyarakat kita mahar itu biasanya kita bukan seperangkat alat sholat, tapi dalam konteks mahar produktif bisa jadi maharnya itu seperangkat alat usaha. Di dalam salah satu kitab Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid itu pernah mengatakan di dalam karya beliau bahwa mahar itu bisa berbentuk dua. Yang pertama bisa berbentuk malan, harta, uang. Yang kedua dia mengatakan bisa juga berbentuk ayatuna utama wala, atau bisa berbentuk aset. Kemudian berikutnya, apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Oke, baik, dia bisa Putri, silakan. Baik, yang saya, apa perbedaan antara mahar tradisional dengan mahar produktif, Bang? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Dewi Fitri terkait dengan apa sih perbedaan antara mahar tradisional dengan mahar produktif. Nah, atau sebelum saya jawab, apakah ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Dia silakan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau mahar produktif itu berupa aset yang bisa dikelola, sedangkan mahar tradisional itu berupa konsumtif. Terima kasih jawabannya Dr. Adabia. Jadi betul sekali bahwa mahar tradisional itu dari segi sifatnya itu adalah konsumtif. Begitu diberikan, dikonsumsi, dipakai, langsung habis. Perbedaannya dengan mahar produktif, kalau mahar produktif itu yang diberikan itu adalah bukan hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi dalam bentuk sesuatu yang bisa dikelola, dalam bentuk aset yang bisa dikelola. Contohnya adalah tanah kebun, tanah sawah, gedung untuk tempat usaha dan lain-lain. Jadi itu yang menjadi perbedaan antara mahar tradisional dengan mahar produktif. Bisa dipahami, bisa tidak? Kalau kita melihat beberapa survei di lapangan, bahwa kita bisa melihat dan menyaksikan betapa mahar produktif itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di slide kita bisa melihat di sini ada adik, ya. Di gambar yang pertama itu bagaimana para istri itu senyum, ya. Ibu-ibu di sana sedang bahagia. Kenapa? Karena ibu-ibu di sana sudah berkurang tingkat ketergantungannya terhadap kepada suami. Jadi dengan sedang istirahat berdua, sedang menikmati suasana. Dan ini mencerminkan bahwa ada peningkatan kualitas rumah tangga. Nah, itu biasalah salah satu implikasi dan dampak positif daripada sebelum selanjutnya ada pertanyaan dari adik-adik. Oke, silakan dari Ibu. Apa contoh kasus
Salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat di Lombok Tengah itu ada beberapa desa yang menerapkan mahar produktif. Nah, kebetulan di slide ini saya foto itu adalah mahar produktif. Nah, jadi slide ini adalah mahar produktif yang saya ambil di Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu kasus di mana masyarakat Lombok Tengah di sana itu menamakan mahar produktif. Nah, sehingga ketika saya wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan mahar produktif, maka mereka merasakan bahwa dengan adanya mahar produktif itu, pertama, istri sudah punya penghasilan ekonomi. Istri-istri yang ada di situ menjawab bahwa kami sudah bisa bergantung pada suami. Dan kedua, sehingga kualitas rumah tangganya itu meningkat karena ada sumber penghasilan. Yang ketiga adalah dengan mahar produktif di masyarakat yang ada di sana itu menjawab kami bisa menyekolahkan anak kami ketika sudah ada sumber penghasilan. Itu jawaban ada dengan contoh kasus ada lagi yang lain? Oke, silakan. Kalau kita bicara sabaran, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mahar produktif? Oke, baik. Jadi pertanyaan bagus sekali. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mahar produktif? Pertama, hukum Islam melihat bahwa bentuk mahar itu diperbolehkan dalam bentuk baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk sesuatu yang bisa dikelola. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya di dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa pernah terjadi pada zaman sahabat di mana Thabit bin Qais yang menikah di zaman Rasulullah SAW pada waktu itu memberikan mahar kepada istrinya dalam bentuk tanah kebun. Nah, di mana tanah kebun ini termasuk salah satu bentuk daripada mahar produktif. Yang kedua adalah salah seorang ulama Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam karya beliau mengatakan bahwa mahar itu boleh diberikan dalam bentuk mal, dalam bentuk harta dan konsumtif, bisa juga diberikan dalam bentuk muamalah, dalam bentuk aset yang bisa dikelola. Nah, sehingga secara normatif hukum Islam, maka hukum Islam memandang mahar produktif ini sesuatu yang diperbolehkan. Baik, adik-adik, akan lebih mendalam tentang materi kita. Sekarang kita akan diskusi kelompok, di mana kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan yang paling timur kelompok ketiga. Dan kelompok pertama akan mendiskusikan nanti bersama timnya terkait dengan dampak positif dari mahar produktif. Nah, kelompok kedua ini yang di tengah ini akan mendiskusikan nanti bersama kelompoknya tentang kemungkinan dampak negatif dari mahar produktif. Nah, yang kelompok ketiga ini akan mendiskusikan tentang kira-kira apa solusi yang akan ditawarkan untuk mengatasi kemungkinan dampak-dampak negatif dari mahar produktif. Bisa dipahami?
Mungkin mulai dari kelompok yang pertama. Saya akan tanya, dari semua silakan. Dari materi produk tersebut adalah gimana meminimalisir atau mencegah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan menjalin sebuah hubungan yang logis dan harmonis, dan istri juga bila bisa berwirausaha sehingga juga tidak tergantung kepada penghasilan suami, sehingga istri juga bisa memberikan hidup yang layak kepada keluarganya, tidak hanya kepada suami, sehingga terjadi interaksi yang baik terhadap istri dan suami. Dan yang ini yang kami sebutkan adalah terbentuknya sebuah lembaga yang harmonis, sakinah dan mawaddah. Itu saja yang dari kami sampaikan. Siapa yang dituju untuk menyampaikan hasil diskusi? Dia silakan ya. Baik, untuk dampak negatif dari mahar produktif itu, yang pertama itu sang pihak istri tidak bisa mengelola aset yang dikasih sama suami. Contohnya, misalnya dia dikasih tanah kebun, nah saat istri tidak bisa mengelola, entah itu menanam apa atau cara mengelolanya. Terus dampak negatifnya juga setelah dikasih mahar tanah kebun itu tidak mengatasnamakan istri. Nah, itu yang menyebabkan konflik keluarga. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompok kedua tadi mempresentasikan tentang kemungkinan dampak negatif. Luar biasa. Silakan kelompok ketiga. Siapa yang akan ditunjuk? Oke, silakan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Solusi dari mahar produktif adalah yang pertama, mahar produktif sebaiknya diatasnamakan istri, dan kedua adalah pelatihan kepada istri tentang penyaluran mahar produktif. Dan terima kasih semuanya. Jadi itulah hasil diskusi kelompok adik-adik luar biasa. Dari kelompok pertama sudah menunjukkan dampak positifnya, kemudian kelompok kedua menunjukkan dan mempresentasikan dampak negatifnya, kemudian kelompok ketiga tadi mempresentasikan tentang solusi-solusi untuk mengatasi persoalan kendala atau dampak negatif tadi. Luar biasa, sekali lagi kita tepuk tangan. Baik, adik sekalian, alhamdulillah tadi sudah disampaikan tentang hasil diskusi kelompok. Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Ya, tadi kesimpulan kita pertama, mahar produktif itu punya dampak positif, ya, bisa meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, bisa meningkatkan ketahanan rumah tangga, dan bisa meningkatkan kualitas keluarga. Dan tadi dampak negatif dari kelompok kedua adalah sebagian istri terkadang kurang memahami tata cara untuk mengelola mahar produktif. Sehingga tadi kelompok ketiga menawarkan solusi bahwa sebaiknya perempuan itu diberikan pelatihan, diberikan pendidikan secara khusus tentang cara mengelola mahar. Saya kira itu ada kesimpulan kita.
Ketua PDD UKTPT Bidang Pengajaran Munawir Sazali. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.